Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilin syarafa amma ba'd. Taib ayol ikhwah, nuwasilu darsana fi maddati tarikh tashri' wal yawm na'khud al-fiqh fi asri at-tabi'in. Pada an intahayna min al-fiqh fi asri as-sahabah. Qala al-muallif yu'addu hadha al-asru imtidadan li asri al-bina wa numu. Nah, jadi ini adalah lanjutannya. Ini adalah fase lanjutan daripada al-bina, fase pertumbuhan. Wa yabtadi'u min tanazulil Hasani ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma an khilafati li Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma sanata wa arba'in. Jadi ini permulaan daripada fase ini ya. Ketika Hasan bin Ali menyerahkan kekhilafaan atau mundur dari kekhilafaan dan menyerahkan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Wa yantahi bi suquti ad-daulati al-Umayyah. Ya, dan akhir daripada fase ini adalah ketika runtuhnya daulah Umayyah. Tahun berapa? Tahun mi'ah ithnain wa thalathina lil hijrah. Atau qariban minha. Wa yumkinu ijmalul hadithi an hadhihi al-'asr min khilal ma yali. Awalan manzilatuhu yani manzilatu asri tabi'in fi tarikh al-fiqh wa abraz ma'alimihi. Jadi bagaimana manzilahnya, bagaimana posisinya fase tabi'in ini dalam sejarah fikih. Dan apa saja karakteristik daripada fase ini. Hadal asru yu'addu min al-usuri al-muhimmati fi tarikh al-fiqh. Jadi fase ini adalah fase yang sangat penting dalam tarikh fiqh. Li'annahu yumathilu 'inda ta'ifatin imtidadan li asril bina'i wa an-numu. Nah, li'annahu yumathil 'inda ta'ifatin imtidadan li asril bina'i wa an-numu. Ya, karena fase ini adalah fase yang sebagian sejarawan mengatakan bahwa ini adalah lanjutan daripada fase al-bina wan numu, pertumbuhan. Wa ahdi at-tafsir at-tashri'i wa takmil li ma'alimi al-fiqh. Dia adalah fase penafsiran syariat wa takmil, ya, dan penyempurnaan li ma'alimi al-fiqh, daripada karakteristik fikih itu. Alladzi bada'a fi ahdi al-khulafa'ir rasyidin radhiyallahu anhum, yang telah mulai di fase ini ya, di fase khulafa'ir rasyidin. Jadi fase tabi'in ini melanjutkan adalah lanjutan daripada yang ada di fase ini. Wa ya'udduhu katsirun mimman kataba fi tarikh al-fiqh al-asra at-ta'sisi lil fiqh al-islami. Ya, sebagian ulama yang menulis tentang tarikh al-fiqh ini, tarikh tasyri' ini, menyatakan bahwa fase ini adalah fase taksis ya. Fase taksis, fase daripada pondasi daripada fikih Islami. Bi'tibar, dengan alasan annal asraini as-sabiqaini kana ila at-tasyri'i aqrab. Ya. Jadi dengan alasan bahwa dua fase sebelumnya, itu fase tasyri' dengan fase sahabat, itu bisa dikatakan lebih dekat kepada fase at-tasyri', fase pensyariatan. Ya. Wali annal madaris al-fiqhiyah nasya'at fihi. Apalagi di fase ini, di fase tabi'in ini ya, barulah bermunculan madrasah-madrasah fiqhiyah. Wa fi ma yali dzikrun li aham ma'alim hadza al-'asr. Yang berikut kita sebutkan karakteristik daripada fase tabi'in ini. Awalan
sara al-fiqhu fi hadzal asr la siyama fi awailih ala nahwi ma sara alaihi fi asri sahabati radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, jadi fikih di fase ini ya, apalagi di awal-awalnya ya, itu berjalan sebagaimana di fase sahabat. Ya. Min haitsu i'timadu tashri' fihi ala al-kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas wa nahwiha. Di mana mereka menjadikan landasan dalam syariat adalah Alkitab was sunnah, ijma', qiyas dan seterusnya. Wa min haitsu irtibatuhu bil waqi' fi isdaril ahkami 'ala an-nawazili fil jumlah. Dan juga ditinjau dari bahwasanya fase ini mengaitkan dengan kenyataan ya, apa yang terjadi di zaman mereka, barulah mereka mengeluarkan hukum dalam perkara-perkara nazilah, perkara-perkara yang baru yang membutuhkan hukum, barulah mereka apa menyelesaikan ya. Jadi belum ada namanya perumusan masalah yang akan terjadi di masa akan datang ya, mereka hanya bisa menyelesaikan apa-apa yang terjadi di masa mereka saja. Illa anna syura fi al-istinbatil ahkam wal ijtihad lam takun lahal manzilatu allati kanat fi al-asr as-sabiq. Ya, bedanya dengan zaman sahabat adalah musyawarah ya. Jadi asyura dalam istinbat hukum dan berijtihad itu tidak lagi sebagaimana yang dilakukan di fase yang sebelumnya, fase sahabat ya. Sekarang di sini lebih condong pada madrasahnya masing-masing. Ya, lebih condong pada madrasahnya masing-masing. Nah, itu yang pertama, karakteristik daripada fase tabi'in. Ya, fikih di fase tabi'in. Tsaniyan, zuhuru al-istidlal bi aqwalis sahabah wa fatawihim. Ya, jadi sudah muncul cara beristidlal yang lain, yaitu bagaimana menggunakan aqwal as-sahabah. Jadi para sahabat, para tabi'in itu salah satu istinbatnya, satu istidlalnya mereka dengan aqwal as-sahabah. Thalithan, syuyu'u riwayatil hadithi wa intisyariha wa waqa'u tasahuli fiha wal kadhib. Ya, jadi di masa tabi'in ini periwayatan hadis ini tersebar. Ya. Periwayatan hadis tersebar dan terjadilah at-tasahul ya. Tasahul memudah-mudahkan dalam periwayatannya ya, bahkan sudah ada apa? Sudah ada al-kadhib ya, berdusta. Jadi hadis-hadis palsu sudah mulai tersebar. Nah, salisan tadwinu as-sunnatin nabawiyah. Yang ketiga Rabi'an tadwinu as-sunnati an-nabawiyah. Dimulailah dibukukan ya. Jadi sunnah itu hadis itu mulailah dibukukan di zaman ini. Jadi zaman sebelumnya itu baru ditulis. Adapun dibukukan baru di zaman ini. Ya, wa sayati tafsilu dzalika, nanti kita akan sebutkan atau jelaskan. Yang kelima, khamisan kasratul khilafatil fiqhiyah bain tabi'in. Jadi lebih banyak ya khilaf di kalangan tabi'in daripada khilaf di kalangan sahabat. Amma kana alaihi fi asri as-sahabati radhiyallahu anhum. Sadisan asbaha ilmu al-fiqh fi hadzal asr alaman qa'iman bi dzatihi mutamayyizan an ghairihi minal ulum. Ya, jadi ilmu fikih di zaman ini, di fase ini sudah mulai berdiri sendiri. Ya, sudah bisa dibedakan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Baik. Sabian buruzu fikhi al-buldan. Ya, jadi sudah ada namanya fikih buldan. Jadi setiap negeri itu punya fikih tertentu, fikhul buldan. Di masa tabi'in ini. Ya. Ya, makanya fadhaharat al-fiqhul madani wal makki wal kufi ya. Nah, ini negeri-negeri yang punya fikih tertentu ya, fikih Madinah, fikih Makkah, fikih Kufah. Nah, ya, jadi totalnya semua ada 321 tabi'in.
yang tersebar di negeri-negeri itu, ya. Ada 80 di Madinah, ada 16 di Makkah, ada 6 di Yaman, ada 60 di Basrah, ada 112 di Kufah, ada 30 di Syam, ada 7 di Mesir. Nah, baik. Thaminan, takawun al-madaris al-fiqhiyah. Takawun al-madaris al-fiqhiyah. Jadi madrasah-madrasah fikih ini sudah bermunculan. Nah, dan nanti kita akan jelaskan. Taib, thaniyan tadwin sunnah fi asri tabi'in. Bagaimana, ini tadi yang kita singgung ya, bahwa bagaimana sunnah itu dibukukan di zaman tabi'in. Lam tudawan as-sunnatu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam linahyihi an dzalika. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu belum dibukukan hadis itu, karena memang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taktubu anni, wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhahu," ay falyuhdhifahu. Ya, dia hapus, hendaknya dia hapus. Ya, barang siapa yang menulisku selain Al-Qur'an, maka hendaknya dia hapus. Nah, larangan inilah dipahami ya, bahwa sebagian sahabat akhirnya tidak menulis, ya, kecuali beberapa sahabat saja. Beberapa sahabat yang diizinkan untuk menulis, ya. Nah, untuk bisa baca ini selanjutnya. Taib. Ya. Wala fi ahdi al-khulafa'ir rasyidin radhiyallahu anhum, ya. Di zaman khulafa'ir rasyidin juga tidak ditulis, ya. Jadi periwayatannya itu murni dari hafalan, ya. Semuanya murni dari hafalan dan sedikit sekali dari sahabat yang menulis. Lima dali anna nas lam yazalu hadithi ahdin bil Quran, ya, karena para sahabat itu masih baru bersama dengan Al-Quran, ya. Perlu pembiasaan dengan Al-Quran, perlu, ya, pendekatan yang lebih kepada Al-Quran. Wa khususan man dakhala fil Islam min ahli al-afaq, ya, apalagi yang baru masuk Islam dari penjuru negeri. Walau anna sunnata tuwinat lam yu'man an taltabisa bil Qur'ani inda katsir minhum, ya, sekiranya sunnah itu langsung dibukukan pada saat itu, maka ya dikhawatirkan akan bercampur dengan Al-Qur'an, ya, akan samar, akan bercampur dengan Al-Qur'an, ya, di sebagian banyak sahabat. Nah, thumma ma'a mururi zamani hasalat umurun adidatun addat ila kitabati as-sunnah, ya, kemudian zaman terus berganti, ya, dan kemudian ada faktor-faktor yang menuntut untuk menuliskan hadis atau kodifikasi, atau membukukan hadis itu. Apa saja sebabnya? Wa min abraziha mayali, awalan ma'amururi zaman kana kafilan bitarkizil Qur'an wa tathbitihi fi nufusin nas. Faqad asbaha wa la yakadu yakhtalifu fihi ahadun wala aw yashukka fi syai'in min ayatihi. Ya, jadi ketika sudah zaman itu sudah berlalu, ya, maka sudah cukup, ya, sudah cukup, dianggaplah sudah cukup fokus pada Al-Qur'an, ya, artinya sudah sabit dalam hati-hati para sahabat, maka tidak ada lagi keraguan, ya, tidak ada lagi keraguan terhadap Al-Qur'an, tidak ada lagi ikhtilaf, tidak ada lagi, ya, sudah aman pokoknya. Maka tidak ada lagi kekhawatiran sebagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Tsaniyan, dhahabu katsir min hamalatil hadits min as-sahabati wat tabi'in fil hurub wal futuhat. Jadi banyak di antara penghafal hadis dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in yang gugur di medan perang, ya, di medan perang, dan ketika ekspansi ke negeri yang lain, ya. Belum lagi watafarruquhum fil amsar, mereka sudah tersebar kemana-mana, ya. Mimma hayya li ahli al-ahwa wal bid'ah al-abatha bis sunnah, yang akhirnya bisa saja bagi, ya, ahlul ahwa, ahlul bidah itu kemudian
al-abath ya, mengubah ya atau membuat-buat hadis-hadis palsu ya, wal wad'a fiha ya, membuat hadis palsu. Nah, ya, jadi dikhawatirkan para ahli al-ahwa, ahlul bidah itu campur tangan dalam urusan sunnah. Ya, mereka ikut meriwayatkan ya dan mengubah ya, atau memalsukan dan seterusnya. Nah, maka ini faktor yang kedua, akhirnya ditulis, dibukukan. Tsalitsan tawassu daulatil Islam, tawassu daulatil Islamnya. Jadi negeri muslim itu sudah semakin meluas. Walladzi ja'ala al-arab yakhtalituna bi ghairihi minal a'ajim. Yang akhirnya menjadikan orang-orang Arab itu sudah bercampur baur dengan kaum ajam ya, yang bukan Arab. Mimma natija anhu qillatu ad-dhabti fi naqlis sunnah, yang akhirnya mereka kurang detail lagi dalam ad-dhabt ya, meriwayatkan hadis itu dengan sesuai dengan lafadznya yang fasih ya. Kenapa? Bisa babidha fi malakatil hifdzi indan nas. Kenapa? Karena kualitas hafalan itu sudah berbeda-beda. Ya, sudah lemah ya. Beda di zaman sahabat, mereka benar-benar mengamalkan hafalan ya, sehingga hafalan mereka kuat. Ya, beda di zaman ini. Hafalan itu semakin melemah. Nah, maka dipandanglah tuntutan untuk menulis hadis ya atau sunnah ini. Falamma tawalla al-khalifata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah khilafata falamma tawalla al-khalifatu ya, al-khalifatu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah khilafata al-muslimina sanata tis'un wa tis'in lil hijrah wa nadhara ila al-ahwali wal dhuruf ya. Jadi ketika Umar bin Abdul Aziz ini menjadi seorang khalifah ya di tahun 99 Hijriah, beliau melihat keadaan dan alasan-alasan tadi. Ra'a anna alaihi al-bada'a bi kitabatil hadithi wa tadwinihi. Nah, maka beliau melihat ya, sekaranglah saatnya dituliskan hadis itu, dibukukan ya. Hifdzan lahu minadh-dhaya'i wat tahrif. Ya, agar bisa menjaga, jangan sampai hilang, jangan sampai berubah ya periwayatannya. Haitsu annal mani' alladzi kana yamna'u tadwin al-hadithi qad zala. Ya, di mana kekhawatiran atau yang menghalangi daripada pembukuan hadis ya, dahulu itu sudah tidak ada. Ya. Ya, jadi wa maslahatul muslimina batat tastad'i jam al-hadithi wa tadwinahu. Nah, maka maslahat untuk kaum muslimin inilah yang menjadi hajat ya. Hajat akhirnya dibukukanlah hadis ya. Dikumpulkanlah hadis itu dan dibukukan. Nah. Fakataba rahimahullah ya, jadi Umar bin Abdul Aziz akhirnya menyurati siapa? Abu Bakar bin Hazm. Abu Bakar bin Hazm yang meninggal tahun 117. Ya, bukan Ibnu Hazm yang sering kita dengar ya, ini adalah dari kalangan tabi'in ya. Abu Bakar bin Hamzah. Ya, Abu Bakar bin Hazm. Amiluhu wa qadhihi 'alal Madinah. Ya, jadi ini adalah seorang bawahan atau seorang qadhi di Madinah. Ya, ini orang yang pertama. Wa ila Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya, ini orang kedua yang disurati oleh Umar bin Abdul Aziz yang meninggal tahun 124. Alimul Hijazi was Syam. Jadi beliau seorang ulama. Jadi satu qadhi, satu ulama. Ya'muruhum bitadwini sunnah. Ya'muruhuma bitadwini as-sunnah wa ista'ina ala dzalika bil ulama. Ya, dan keduanya ya, Abu Bakar bin Hazm dan Ibnu Syihab Az-Zuhri ini
meminta tolong kepada para ulama-ulama yang lain, fadawwanuha, dan mereka membukukannya, wa kanat hadhihi hiya al-muhawalatul ula li jam'il hadithi wa tadwinihi. Maka inilah usaha yang pertama ya, mengumpulkan hadis dan membukukannya. Nah, nah. Thumma nashatat harakatu tadwini sunnah ba'da asri at-tabi'in. Kemudian setelah zaman tabi'in ini, ya, kemudian lebih ramai lagi pembukuan hadis ini. Wa akhadat fi tatawuri wal izdihar, ya, semakin melonjak atau semakin berkembang. Wa ta'awana al-a'immatu wal ulama'u fi mukhtalafil amsar ala dzalika. Ya, dan para ulama bekerja sama ya di berbagai negeri ya mengumpulkan hadis ini. Wa dhaharat turukun fit tadwini muta'addidah, dan cara dalam penulisan atau dalam pembukuan hadis itu ya banyak macamnya. Seperti al-muwatta'at, ada namanya al-muwatta' ya. Al-muwatta' artinya kitab hadis yang ditulis dan disusun berdasarkan bab fikih. Ya, seperti Muwatta Imam Malik. Di mana kadang di dalam buku itu diselipkan pandangan-pandangan fikih daripada penulis. Ya, Muwatta Imam Malik misalnya. Wasihah, ya, kitab-kitab sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, wal masanid, ya. Kalau ini tadi mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, kemudian wal masanid. Kitab-kitab musnad. Musnad yang dimaksud di sini adalah disusun berdasarkan nama-nama sahabat. Wal jawami, al-jawami artinya mengumpulkan semua hadis yang baik itu hadis fikih, baik itu hadis akidah, ya, pokoknya kumpul jawami. Misalnya Jami' at-Tirmidzi. Ya. Sahih Bukhari juga disebut sebagai as-Sahihul Jami', ya, al-Jami' as-Sahih, ya, al-Jami' as-Sahih. Was-Sunan, ya, kitab-kitab sunan. Ya, kitab sunan ini khusus mengumpulkan hadis-hadis fikih dan menyusun berdasarkan bab-bab bab-bab fikih. Baik. Min khilali ma sabaq yatabayyanu lana anna tadwin al-hadits an-nabawi qad marra bi marahil muntazimah. Ya, jadi dari penjelasan di atas kita sudah tahu bahwa pembukuan hadis Nabi ini melalui beberapa marhala juga. Ya, wa atwar mutalahiqah. Ya, dan perjalanan ya atau masa ya yang silih berganti. Haqqaqat hifdhuhu, yang benar-benar menjaga hadis itu. Ya, wasanathu minal abathi wad dhaya', dan menjaganya dari perubahan dan kehilangan. Wa kana li jam'il hadits wa tadwinihi a'dhamul athari fi tashilit tariqi lil ijtihadi wal istinbat. Ya, dan mengumpulkan hadis atau membukukannya ini adalah pengaruh terbesar yang memudahkan dalam apa? Berijtihad dan beristinbat. Kama ashamat fi izdiharil fiqh wa numuwihi. Ya, sebagaimana pengumpulan hadis tadi itu sangat atau memberi saham ya, memberikan saham, memberikan bantuan dalam perkembangan fikih. Wa bihadza na'lam miqdar al-juhd al-'azim alladzi badalahu al-a'immatu fi jam'i sunnah wa tabwibiha. Ya, dari sini kita bisa tahu bagaimana besarnya juhud daripada para imam yang mengumpulkan sunnah dan menyusunnya berdasarkan bab-bab. Haitsu taraku lana turatsan 'aziman fi asyaratil musannafati wad dawawin. Ya, di mana mereka telah meninggalkan kepada kita turas, ya, peninggalan-peninggalan yang sangat agung, ya, puluhan musannafat dawawin, ya, bahkan ratusan. Hatta asbahat hadhil ummatu yamtaliku agna turatsin arafathul bashariyah, sehingga umat ini ya
memiliki turas peninggalan yang paling berharga yang pernah dikenal, yang pernah diketahui oleh manusia. Ya, fajazallahu a'immatal islami anna khairal jaza. Nah. Baik. Salisan takawun al-madaris al-fiqhiyah. Takawun al-madaris al-fiqhiyah. Ya, bagaimana madrasah-madrasah fikih ini ya bermunculan. Nah, taqaddama fi ma sabaq anna as-sahabah radhiyallahu anhum kanu yabhathuna an hukmin mastajadda min an-nawazili fi nususi al-kitab was sunnah. Ya, sebagaimana kita jelaskan sebelumnya bahwasanya para sahabat meneliti ya hukum-hukum dari setiap perkara nazilah, perkara baru yang terjadi ya. Dari nas-nas al-kitab was sunnah, berasal dari nas-nas kitab was sunnah. Fa illam yajidu nassan, kalau mereka tidak mendapati nas yang menyelesaikan permasalahan ya fi dzalik amadu ila al-ijtihad wa ra'yi, maka mereka menggunakan apa? Ijtihad dan ra'yi. Ya. Ghaira anna minhum man kana yatawassa' fi ar-ra'yi fa yajtahidu fi ma'rifati al-'ilali wal masalih. Ya. Namun sebagian di antara mereka ada yang longgar dalam berijtihad menggunakan ra'yi ini ya, dalam menentukan illat-illat ya, illat-illat dalam suatu dalil ya, wal masalihi, dan maslahat-maslahat. Fayabni al-ahkam 'alaiha, dan mereka menentukan hukum-hukum berdasarkan ini, berdasarkan illat wal masalih daripada hadis-hadis ya. Jadi mereka memandang hadis, memandang ayat itu lebih dalam. Ya, kemudian mereka menentukan illat dan masalahnya. Ketika terjadi suatu permasalahan yang tidak ada dalam Alkitab atau Sunnah, maka mereka menggunakan illat-illat tadi. Ya, jadi mereka benar-benar dalam memahami ketika memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Wa minhum, dan diantara mereka juga mangkana yakifu an inda hududin nas. Ya, diantara mereka ada yang cukup memahami nas saja, apa yang ada pada nas. La yata'addaha akhdan bil war'i wal ihtiyat. Tidak ya melewati, tidak ya, pokoknya apa yang ada dalam nas saja. Tidak lebih daripada itu. Ya, kenapa? Akhdan bil wara'. Ya, mereka sangat berhati-hati, wal ihtiyat ya. Mereka sangat wara', sangat hati-hati. Ya, sebenarnya wa kullu sahabati ahli wara' wa ihtiyat ya. Jadi semua sahabat sebenarnya seperti itu ya. Mereka semua wara' dan ihtiyat. Nah, tapi yang jelasnya yang kedua ini lebih lebih ketat dalam berijtihad ya. Beda dengan yang pertama. Mereka berijtihad sangat longgar. Fa bi hadaini al-maslakain, maka dengan dua model inilah ya, fi ta'arrufi al-ahkami syar'iyyah, dalam mengenal hukum-hukum syar'i, wujidat al-badhratu al-ula li madrasatai al-hadits wa war-ra'yi fi al-fiqh al-islami kama taqaddam. Nah, maka dari dua metode inilah ya dalam memahami hukum-hukum syar'i ya menjadi cikal bakal dua madrasah yang akan muncul ya, madrasah ahli hadis dengan madrasah ahli ar-ra'yi dalam fikih islami. Yang ini pernah kita singgung ya. Biada anna tamayuza bainal manhajain lam yakun wadihan fi dzalika al-ahd. Ya, namun metode manhaj daripada dua madrasah tadi itu belum jelas ya. Jadi belum bisa digariskan di masa itu. Ya. Falamma kana ahdu tabi'in wa hum warathatu ilmi sahaba bihukmi talamadati wat talaqqi
akhadhu fima akhadhu anhum tariqatahum fil ijtihad. Ya. Jadi ketika para tabi'in itu adalah warasatul ilm, para pewaris ilmu sahabat ya, di mana mereka ini adalah murid-muridnya ya, dan telaki langsung kepada para sahabat, para tabi'in ini, maka akhadhu ma akhadhuhu anhum tariqatahum fil ijtihad, maka mereka juga mewarisi cara mereka dalam berijtihad ya, metode mereka dalam berijtihad. Fakana minhum man ghalaba 'ala ra'yi wa minhum man ghalaba 'alaihi al-wuquf inda hududin nusus. Ya, di mana sudah kita ketahui bahwa di kalangan para sahabat ada yang menggunakan ra'yi, ada yang hanya menggunakan nas-nas saja. Ya. Fakana hadzani al-ittijahan al-asas al-awwal li takawun al-madaris al-fiqhiyah fi ma ba'd. Maka dua ittijah tadi ya, dua metode tadi itu merupakan pondasi ya, adanya dua madrasah yang akan terbentuk di generasi setelahnya. Wa ma'a mururi al-waqt zada tamayuzu al-madrasataini hatta tabalwara dhalika fima yusamma bi madrasati al-hadits wa madrasati ar-ra'yi. Nah, kemudian dua madrasah tadi semakin berkembang ya, dan akhirnya muncullah madrasah ahli hadis dengan madrasah ahli ra'yi ya. Wa namat kullu wahidatin numuwan zahira wa atat ukulaha ya, dan masing-masing madrasah itu semakin berkembang terus ya. Wa bata likulli madrasati min hatainil madrasatain mumayyizat wa khasais tafarrada biha 'anil ukhra. Dan setiap madrasah tadi itu ya, madrasah ahlul hadis dengan madrasah ahlul ra'yi punya karakteristik masing-masing ya, punya keistimewaan masing-masing ya, yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Taib, kita lihat awalan madrasatu ahlil hadis. Bagaimana madrasah ahlil hadis? Wa min ashhari syuyukhi hadhil madrasah minas sahabati ya. Jadi di antara tokoh-tokoh daripada madrasah ini adalah Abdullah bin Umar ya, wa yusyarikuhu fi dzalika Abdullah bin Amr bin As ya, ada Abdullah bin Amr bin As, wa Abdullah bin Zubair, wa Abdurrahman bin Auf, wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, wa Abu Hurairah ya, wa ghairuhum radhiyallahu anhu. Ini dari kalangan sahabatnya ya. Thumma sahama fi bina'iha ba'dahum minat tabi'in. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh generasi tabi'in ya. Generasi tabi'in siapa saja di antara mereka? Sa'id bin Musayyib ya, ada Al-Qasim bin Muhammad, ada Salim bin Abdullah bin Umar, ada Abu Zinad, ada Zuhri, ada Sya'bi ya, dan seterusnya. Ini dari kalangan madrasah ahlil hadis. Wa hadhihi al-madrasah tatamayyazu. Nah, apa sekarang keistimewaan atau karakteristik daripada madrasah ini? Ya, bil ittijah ilal inayati bil ahaditsin nabawiyah wa fatawa as-sahabah. Jadi mereka ini ittijahnya ya, adalah perhatian dengan hadis-hadis Nabi dan fatwa sahabat. Wal wuquhu fil fatwa indama huwa marwiyun ghaliban ya. Jadi mereka memfatwakan apa yang ada pada nas saja ya. Kama anna ashab hadhil madrasah katsiran ma yakifun ala dhawahiri an-nusus duna bahthin fi ilaliha. Ya, jadi mereka itu lebih lebih mencukupi dengan apa yang nampak dari nas secara zahirnya, tidak melihat ya illat daripada hadis itu secara mendalam ya. Wa min huna qala Sa'id bin Musayyib li Rabi'at ar-Ra'yi. Ini salah satu gambarannya bagaimana madrasah ahlul hadis itu.
Sa'id bin Musayyib pernah mengatakan kepada Rabi'atul Ra'i. Rabi'atul Ra'i ini adalah salah satu ulama dari madrasah Ahlul Ra'i ya. Ya, hanya saja beliau tinggal di Madinah bersama dengan Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib dari kalangan Ahlul Hadis mengatakan kepada Rabi'atul Ra'i rahimahumullah, "Innama sa'alahu mustasqilan fi diyati asabi'il mar'ah." Jadi pernah Rabi' bin Ar-Ra'i ini menanyakan kepada Sa'id bin Musayyib tentang diet asabi'il mar'ah, jari-jari wanita. Ya. Jadi ketika jari wanita terpotong bagaimana dietnya? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana penentuan hukumnya? Atau apa dibalik daripada diet itu? Maka jawaban Sa'id bin Musayyib kepada Rabi'atul Ra'i, "Iraqiyun anta?" Apakah kamu ini orang Irak? Iraqiyun anta? Ya, apakah kamu ini orang Irak? Artinya ya hanya orang Irak yang bertanya-tanya seperti itu. Ya. Artinya karena mereka itu mau mengetahui dalil itu lebih dalam. Begitulah ahlu ar-ra'yi. Iraqiyun anta? Maka Sa'id bin Musayyib mengatakan innama hiya sunnah. Ya begitulah sunnah. Pokoknya begitulah saja. Ya. Artinya tidak perlu terlalu mendalam. Nah, jadi ini salah satu gambaran ya. Salah satu gambaran daripada madrasah Ahlul Hadis. Nah, sekarang yang kedua dari madrasah yang ada adalah madrasatu ahli ar-ra'i. Madrasatu ahli ar-ra'i. Wa min ashhari syuyukhi hadhihi al-madrasah min as-sahabah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, Anas bin Malik, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi mereka ya semua dari madrasah ahli ar-ra'i. Wa an haula, dan dari mereka semuanya, wa ghairihim, dan selainnya, akhadha talamidhum minat tabi'in, ya. Kemudian mengambil dari murid-murid mereka dari kalangan tabi'in, alladzina ashtuhiru minhum fil Madinah. Ya. Mereka ini yang terkenal di Madinah seperti siapa? Kharijatu ibn Zaid, Sulaiman ibn Yasar, Abdullah ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah bin Mas'ud, kemudian Rabi'atul Ra'i dan selainnya. Itu di Madinah, ya, di Madinah. Kemudian ada juga di Kufah, ya. Jadi madrasah Al-Ra'i ini punya cabang di Madinah, punya cabang di Kufah. Ya, kalau di Kufah ada Aswad bin Yazid, Alqamah ibn Qais an-Nakhai, ada Alqamah, dan dari Alqamah ini mengambil darinya siapa? Ibrahim an-Nakhai. Ya, dan mengambil dari Ibrahim an-Nakhai ini diantaranya adalah Hamad bin Abi Sulaiman, dan Hamad bin Abi Sulaiman inilah guru daripada Abu Hanifah, Syekhu al-Imam Abi Hanifah. Ya. Nah, jadi ya, di sini kita bisa tahu sekarang bahwasanya ternyata Abu Hanifah itu adalah turunan daripada madrasah Ahlur Ra'i, madrasah Ahlur Ra'i. Ya. Nah. Wahadihil madrasah tatamayyazu, ya, dan mizah, ya, keistimewaan daripada madrasah ini adalah bil ittijah ilal inayati bil masalih. Ya, jadi mereka sangat sangat punya perhatian terhadap maslahat-maslahat, ya. Jadi maslahat itu salah satu pertimbangan dalam menentukan hukum. Wa bistikhraji ilalil ahkam. Ya, dan mereka juga punya perhatian meneliti apa ilat daripada hukum. Ya, jadi kadang kita tidak bisa menyelesaikan suatu persoalan itu menggunakan dalil, ya, tidak kita ketemukan dalam dalil nas yang menyelesaikannya secara jelas. Maka kita pelajari dalil itu, apa ilatnya, apa ilat yang harus ya kita ketahui dari dalil itu. Ya, misalnya kenapa diharamkan misalnya minuman keras, ya. Ya, ilatnya adalah
al-iskar, ya, karena memabukkan. Maka bagaimana kalau misalnya muncul sesuatu yang memabukkan yang lainnya yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah? Maka di situ bisa diambil illatnya, ya, bahwa semua yang memabukkan itu adalah diharamkan. Jadi seperti itu. Makanya ada kaidah, ya, al-hukmu taduru ma'a illati hukman wa adama. Jadi setiap hukum itu ya berkisar dari illatnya, ada illat atau tidak, ya. Kalau ada illat ya ada hukum, kalau tidak ada illat ya tidak ada hukum. Taib wadabtiha, dan pengaturannya, ya, wa tafri 'alaiha, dan pencabangan, ya. Jadi hal-hal yang sifatnya pokok kemudian dicabangkan, apa cabang daripada permasalahan itu. Ya, bitadbiq tilkal ilal, ya, dengan mempraktikkan illat-illat yang sudah disebutkan tadi. Alal furu' al-mukhtalifah, dalam perkara-perkara fikih yang lainnya yang yang serupa, ya, yang berbeda, ya, yang berbeda. Taib. Jadi wa mimma taqaddama yatabayyan anna al-ijtihad bir-ra'yi wujida bil Madinati wal Hijazi kama wujida bil Iraq. Ya, jadi kita bisa melihat dari apa yang kita jelaskan tadi bahwasanya ijtihad dengan ra'yi itu ada di Madinah, ada di Hijaz, ya, ada di Makkah, ada juga di Irak, ya. Jadi ahlul ra'yi itu bukan cuma di Irak, tapi ada juga di Madinah, ada juga di Makkah. Wal haditsu aidan, begitu juga dengan ahlul hadis, ya, karena mawjudan fi kila al-bi'atain, ya, ada juga di Irak ahlul hadis. Wa idza kana al-amru kadzalik, ya, kalau memang seperti itu, faman ladzi ja'ala al-Iraq yukhassisu bidzikri indal hadisi 'anil ijtihad bir-ra'yi. Kalau memang seperti itu, kenapa sampai dikhususkan Irak itu sebagai ahlul ra'yi, ya, sedangkan di sana mungkin ada juga ahlul hadis. Nah, as-sababu fi dzalika, sebabnya adalah ya'udu ila nau'i al-ijtihad bir-ra'yi alladhi kana bil Iraq, ya, walladhi yakhtalifu an nadhirihi fil Hijaz min haitsul kam wan naw'. Ya, jadi itu kembali pada jenis ijtihad menggunakan ra'yi yang digunakan di Irak. Itu berbeda dengan apa yang digunakan di Hijaz, ya. Dari segi apanya? Dari segi al-kam jumlahnya dan dari segi an-naw jenisnya, ya. Jadi jumlah dan jenis ijtihad ra'yi di Madinah misalnya itu berbeda dengan yang ada di Irak. Tentunya porsi yang ada di Irak itu lebih banyak, ya, dan di Madinah lebih sedikit. Fa miqdarur ra'yi inda ahli al-Iraqi aktsar minhu inda ahli al-Hijaz. Ya, jadi lebih banyak memang ijtihad dengan ra'yi itu di Irak itu lebih banyak daripada di Hijaz, Makkah dan Madinah. Kama anna aktsar ijtihadahum kana ya'tamidu 'alal qiyas, ya, lebih banyak bersandar pada qiyas, analogi. Fihi ini kana ar-ra'yu bil Hijaz yasirun. Ya, jadi ijtihad dengan menggunakan ra'yi ini di Mekah dan Madinah itu sedikit, ya, ala min hajil maslahah, ya, dengan pertimbangan apa? Maslahat. Wa qad natija an dzalika kathratu tafri'ati al-fiqhiyah fil Iraq, ya. Ya, makanya lebih banyak, ya, permasalahan-permasalahan pencabangan fikih itu, ya, lebih banyak ada di Irak. Wal ifta' fil hawadisi wal masail lati lam taqa, dan begitu juga memfatwakan, ya, perkara-perkara atau permasalahan-permasalahan yang belum terjadi. Makanya saya katakan dia adalah fikih yang masih sifatnya teori, ya, yang ada di Irak, banyak di Irak, ya. Jadi permasalahannya belum terjadi, rumusan masalahnya sudah disebutkan. Nah, wa hadza ma yu'rafu bil fiqhil iftiradi aw at-taqdiri. Ya, inilah namanya. Jadi namanya yang seperti itu adalah fikih iftiradi, ya. Artinya lau iftaratna kada wa kada, sekiranya terjadi seperti ini, maka jalan keluarnya seperti ini. Itu namanya fikih iftiradi, fikih yang memandang sesuatu yang sekiranya jika terjadi, ya. Jadi masih sifatnya takdiri, masih sifatnya
analisa, ya. Nah, wa huwa ma lam yujad fil Madinah, dan ini yang belum ada di Madinah. Ya. Kenapa? Li'anna asasal ijtihad fiha kana mabniyan 'alal maslahah. Ya, nah inilah yang tidak kita temukan pada madrasah Ahlur Ra'yi yang ada di Madinah. Kenapa? Karena mereka membangun ijtihad mereka itu dengan maslahat, bukan dengan qiyas. Wa hiya la tatahaqqaqu illa fi al-waqa'i', dan itu ya hanya bisa terjadi pada yang terjadi saja, yang kenyataannya saja, ya. Famin thamma la yadkhuluha al-iftirad aw at-taqdir. Oleh sebab itu tidak ada namanya iftiradi, tidak ada namanya takdir tadi, ya, yang sifatnya masih analisa. Nah. Taib. Wa mimma yajdiru at-tanbihu alaihi indal kalami an khasa'isi kulli min al-madrasatay al-hadisi war ra'yi, ya, dan yang merupakan perkara perlu kita ingatkan ketika membicarakan kekhususan daripada dua madrasah tadi, madrasah Ahlul Hadis dengan Ra'yi ini, adalah alla yufham min dalika, bahwasanya jangan dipahami dari semua itu adamu i'tidadi fuqaha'i madrasati ar-ra'yi bil hadithi kamasdarin lil fiqhi, ya, yajibu ar-ruju' ilaihi lima'rifati al-ahkami syariah. Jadi jangan sampai kita memahami bahwasanya madrasah Ahlur Ra'yi ini sama sekali tidak menganggap hadis itu sebagai masdar dalam fikih yang wajib rujuk, ya, ketika memahami hukum-hukum syar'i. Ya, itu tidak boleh. Ya, jadi jangan kita berkesimpulan bahwa kalau begitu mazhabnya Abu Hanifah ini ya tidak merujuk kepada hadis. Ya mereka pakai ya akal-akalan saja. Tidak seperti itu, tidak boleh kita. Wala anna ahlal hadithi yambaduna al-ijtihad bil ra'yi mutlaqa fala yu'awwiluna alaihi fi ijtihadihim. Ya, dan jangan juga sebaliknya. Jangan menganggap ahlul hadis itu kemudian mencela namanya ijtihad menggunakan ra'yi secara mutlak, ya. Dan mereka tidak menggunakan ra'yi sama sekali dalam ijtihad mereka. Ya, tidak juga seperti itu. Yang tidak boleh menuduh ahli hadis seperti itu, ya. Wa innama, ya, hanya saja al-muradu bidzalika, maksud daripada itu adalah anna ahlar ra'yi, bahwasanya ahlur ra'yi itu dakkaku fil ususil lati buniyat 'alaihal ahkam. Mereka sangat teliti, sangat detail dalam, ya, asas atau landasan yang digunakan untuk membangun hukum, ya. Landasan yang dengannya dipakai untuk membangun hukum. Fa'amalu uqulahum fiha, maka mereka menggunakan akal mereka menggunakan analisa mereka fi ma'rifatil masalih wa dhawabitiha, dalam mengetahui maslahat dan dhabitnya, batasan-batasannya, ya. Faja'alul hukma da'iran 'alal 'illati al-mundhabitati wujudan wa 'adama. Oleh sebab itu, ya, mereka menjadikan hukum itu berkisar pada illat yang mundhabit, illat yang teratur, ya. Ya, illat yang teratur. Apakah ada illat atau tidak ada, wujudan wa adaman, ya. Kama yukimuna al-hukma indan idamin nasi 'ala al-masalihil mundhabitati bisyuruti asy-syar'iyyah. Begitu juga ketika mereka tidak mendapati nas, ya, maka mereka memakai maslahat, ya. Maslahat ini ya juga maslahat yang bukan maslahat asal-asalan, ya, maslahat yang mundhabithah, maslahat yang sudah jelas terukur, ya, dengan syarat-syarat syar'i. Wahum fi dzalika laisu ala darajatin wahida, dan mereka juga dalam hal ini tidak satu tingkatan, tidak satu derajat, ya. Wa ala hadza fa innahu laysa al-maqsudu bir-ra'yi indahum al-ihtikamu ila al-aqli al-mujarrad. Jadi maksud daripada ar-ra'yi di sini, disebutkan kata ra'yi di situ, ya, bukan maksudnya adalah menggunakan akal, ya, semata-mata, ya. Jadi mengandalkan akal semata-mata, tidak. Ya, tidak boleh menganggap mereka itu, karena hal itu hadza nau'um minadh dhalal, karena hal itu adalah kesesatan, ya. Hanya mengandalkan akal semata, tidak berdasarkan dalil, ya,
itu adalah kesesatan. Hada nau'un minad dhalal, dan itu bukan yang dilakukan oleh madrasah ahlur ra'yi. Fa hada nau'un minad dhalal alladhi yudraju fa'ilahu fi aidadi ahlil bid'ah wal ahwa, yang dengannya bisa ya kita masukkan pelakunya dalam kategori ahlul bidah wal ahwa, dan para madrasah ahlul ra'yi ya tokoh-tokohnya itu jauh dari tuduhan itu. Nah, begitu juga kama anna ahlal hadis la yambadzuna ra'ya mutlaqa, tidak mencela ya. Jadi madrasah ahlul hadis ini juga tidak mencela ra'yi itu secara mutlak. Bal dhayyaqu dairatahu, akan tapi mereka itu menyempitkan ya, menyempitkan daerah ya, atau lingkaran daripada ijtihad birra'yi tadi. Bihaitsu la yalja'una ilaihi, di mana mereka tidak menggunakannya illa inda in'idamis sunnati wal athar. Ya, mereka tidak menggunakannya kecuali memang tidak ada sama sekali sunnah atau athar ya. Wa hum fi dzalika mutafawitun, dan mereka dalam hal ini juga bertingkat-tingkat ya, tidak tidak satu derajat. Nah. Taib nuwasil al-an rabi'an maqamu fikhi at-tabi'in. Ya, jadi posisi fikih tabi'in ini, kedudukannya ya, wa khasa'is dan kekhususannya. Taib akhadha at-tabi'una rahimahumullah an syuyukhihim min as-sahabati ma hafidhuhu min sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka para tabi'in ini mengambil langsung dari guru-guru mereka. Siapa guru-guru mereka? Ini adalah kalangan sahabat. Ya. Dan para sahabat mereka inilah yang menghafal atau menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kama ta'allamu minhum tariqatahum fil ijtihad. Ya, begitu juga mereka bukan hanya mewariskan ilmu ya, tapi mewariskan juga mempelajari apa? Tariqah fil ijtihad, cara dalam berijtihad. Wa fahmin nusus, dan memahami nas ya. Wa yu'addu jilut tabi'in halqatal wasli allati naqalat tilkal ulumi anis sahabati ila al-jil alladhi syahida ta'sisa al-madaris al-fiqhiyah. Nah, dan generasi tabi'in ini adalah mata rantai. Mereka adalah mata rantai penukilan ilmu sahabat kepada generasi setelahnya, generasi yang yang menyaksikan berdirinya madrasah-madrasah fikih ya. Jadi madrasah tabi'in ini memang istilahnya dia adalah mata rantai ya. Jadi madrasah sahabat, kemudian madrasah tabi'in, dan madrasah fiqhiyah. Ya. Nah, wa tamassala dawruhum fi nahiyatain, dan peran mereka itu dilihat dari dua sisi. Al-ula, yang pertama adalah jam'u ma ruwiya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min ahadits. Jadi mereka ini meriwayatkan atau mengumpulkan apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa hadis-hadis ya. Bil idafati ila jam'i ma uthira anis sahabati radhiyallahu anhum min ijtihadat. Ya. Jadi bukan cuma hadis. Para tabi'in ini juga mengumpulkan apa yang dinukilkan dari para sahabat berupa apa? Ijtihad mereka, fatwa-fatwa mereka. Ya. Itu yang pertama. Tsaniya al-ijtihadu fi ma'rifati hukmin nawazili allati lam yarid fiha nassun. Nah, di sini. Jadi para tabi'in ini sudah berijtihad ya. Sudah berijtihad dalam perkara-perkara nawazil, perkara-perkara kontemporer yang terjadi di masa mereka. Yang memang di dalamnya tidak ada nas ya. Wala yu'rafu lis-sahabati fiha qaul, apalagi kalau memang permasalahan itu belum ada fatwa sahabat yang menyentuhnya. Ya. Wa hum fi ijtihadihim lam yakhruju an manhajil ladzi rasamahu sahabatu radhiyallahu anhum. Nah, ketika para tabi'in ini berijtihad,
ya, mereka tabi'in ini berijtihad, mereka tidak keluar dari manhaj yang mereka warisi dari para sahabat. Ya, apa yang telah digambarkan oleh para sahabat berupa manhaj dalam berijtihad, ya, mereka mewarisinya, mereka mempraktekannya langsung. Nah, taib. Wa qad kana lit-tabi'ina rahimahumullah maqamun 'alin fi manzumati al-fiqh wal fuqaha. Ya, jadi mereka ini punya kedudukan yang tinggi ya dalam mata rantai fikih dan fuqaha ini. Dalam fikih manzumati 'alin fi manzumati al-fiqh wal fuqaha akhadhu bihi as-sabaqa fi uluwi fi uluwi al-manqulat. Ya. Dan mereka ini posisinya tinggi ya, artinya mereka ini diantara generasi awal yang meriwayatkan ya. Mereka adalah generasi setelah sahabat. Ya. Wa daqaiqu al-fiqhi al-marwi anis sahabati fi taqriratim al-fiqhiyah wa fi fatawihim wa aqdiyatihim. Ya, dan mereka juga ini adalah yang menukil. Ya, jadi para tabi'in ini juga menukil daqaiq al-fiqh, jadi permasalahan fikih yang sangat detail ya, al-marwi anis sahabat, yang diriwayatkan dari sahabat. Ya, min taqriratihim al-fiqhiyah, dari perkara-perkara yang mereka putuskan dalam masalah fikih, dalam fatwa-fatwa dan qada ya, dalam memutuskan hukum oleh para sahabat. Au mukharrijat ya, tasarrufatihim fi siyaqis siyasah asy-syar'iyyah, atau sikap-sikap mereka ya, sikap-sikap mereka dalam siasah syariah, dalam politik ya, dalam masalah perpolitikan. Wa hadha at-taqarrubuz zamani in aqasa 'ala at-taqarrubi al-manhaji. Ya, dan dekatnya zaman ya antara sahabat dan tabi'in ini ya juga menunjukkan apa? Taqarrub al-manhaji. Jadi manhaj yang sangat dekat ya. Jadi bukan cuma zamannya yang dekat, tapi manhajnya juga dekat. Fakanat tabi'una sana'u sin was sahabati fil fiqh. Ya, jadi mereka ini adalah kader daripada sahabat daripada ya, dalam masalah fikih dan manhaj ya. La al-hujjiyah wal i'tibar fi taratibil adillah wal istidlal. Ya, bukan dalam masalah kehujjahan ya. Dan dan posisi sebagai dalil ya. Jadi tabiin itu bukan sebagai dalil sebagaimana sahabat ya. Tapi tabiin itu adalah terjemahan daripada fikih sahabat. Fa idza dzukira as-sahabi fi madamin al-masail wal mabahith al-ilmiyah dzukira at-tabi' ala jihati at-taba'iyyah wat taqrib. Jadi ketika disebutkan para sahabat itu dalam masalah-masalah pembahasan-pembahasan ilmiah ya, maka disebutkan juga para tabi'in ini sebagai sebagai pengikut ya. Wa hadza min asbabi imtiyazi aqwali tabi'in al-fiqh ala aqwali man dunahum. Dan ini merupakan sebab daripada keistimewaan perkataan tabi'in dalam masalah fikih ya, dibandingkan dengan yang lain. Awamin aujahi al-imtiyaz wal khasisa fi aqwalihim bi'tibariha nususan fiqhiyatan. Mayali. Ya, adapun segi keistimewaan ya dan kekhususan daripada pendapat-pendapat daripada para tabi'in itu ya dalam masalah fikih sebagai nas ya, berikut ini. Yang pertama adalah awalan al-muqarabatu li fiqhiyati sahabat, sangat dekat dengan pendapat-pendapat sahabat ya. Wa dzalika anna aqwal at-tabi'in katsiran ma yakunu fi sayriha wifqa manhaj as-sahabah fi aqwalihim siyaghatan wa madamin.
Ya, jadi hal itu karena pendapat-pendapat tabi'in itu kebanyakan sesuai ya. Mereka itu berjalan sesuai dengan manhaj para sahabat ya dalam pendapat-pendapat mereka, perkataan-perkataan mereka. Baik dari segi siagah, penyusunan dan madhamin, kandungan ya. Wa madzalika illa li umkit tawasuli fit talaqi wat ta'allum. Hal itu disebabkan karena ya hubungan yang sangat dalam antara sahabat dan tabi'in. Ya. Dalam hal talaqi dan ta'allum ya. Jadi memang para sahabat itu adalah guru daripada para tabi'in. Wa hadhihi al-muqarabatu tufidu al-mutafaqqiha fi ma'rifati madraki as-sahaba fil mas'alati min khilali aqwali tabi'in. Ya, dan kedekatan antara tabi'in dan sahabat tadi itu bisa menjadi memberikan manfaat ya, memberikan isyarat kepada orang yang belajar fikih dalam mengetahui fikih sahabat ya, dalam suatu permasalahan ya, dengan cara merujuk kepada perkataan-perkataan tabi'in ini. Wa ibraz ilal al-ahkam wa nahwiha, dan menetapkan ilat-ilat hukum dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Thaniyan, syumulu aqwali tabi'in al-khilafa al-ali ya, di mana pendapat-pendapat tabi'in ini merangkum ya al-khilaf al-ali, perbedaan pendapat yang sangat tinggi, yang sangat detail ya, min khilali hikayatil khilaf anis sahabati, yaitu dengan menyebutkan khilaf dari kalangan sahabat, au hikayatihi amman asarahum, atau meriwayatkan dari dari tabi'in yang lain ya, dari tabi'in yang lain. Intinya bahwa para tabi'in ini sangat mengetahui perbedaan pendapat dari kalangan sahabat ya. Entah dari kalangan sahabat itu sendiri ya, mereka mendapatkan dari kalangan sahabat itu sendiri, atau mendapatkan dari tabi'in yang lain ya. Fabayanu tabi'i lil khilafil fiqhi tufidu al-mutafaqqiha yufidu al-mutafaqqiha fi tahlili nususi sahabati wa tabi'ati khilafihim ya, jadi penjelasan seorang tabi'in itu atas suatu khilaf fikih ya, ya jadi para sahabat atau para tabi'in ini menguasai khilaful ali, khilaf yang sangat tinggi dari kalangan para sahabat, khilaf yang detail ya. Fabayanu tabi'i al-khilaf al-fiqhi yufidu al-mutafaqqiha fi tahlil nusus as-sahaba wa tabi'ati khilafihim. Itu menggambarkan bagi seorang yang belajar fikih dalam memahami nas-nas sahabat ya, dan bagaimana tabiat daripada khilaf fikih di kalangan mereka. Kama yufidu lahu bu'dan akhar fi idraki hajmil khilaf quwatan wa dha'fan ya. Kemudian lebih daripada itu semua pendapat-pendapat tabi'in ini membantu seorang yang belajar fikih dalam memahami bagaimana kekuatan khilaf itu. Apakah khilafnya itu adalah sangat kuat atau khilaf yang biasa-biasa saja, khilaf yang lemah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ittisa'u mafhumid dalil inda sahabati wat tabi'in. Ya, jadi pemahaman dalil yang luas oleh para sahabat dan tabi'in ini. Falam yakun ad-dalilu mujarradan nas. Ya, jadi dalil itu bukan hanya nas saja ya. Bukan hanya Al-Qur'an dan Sunnah, bal tasa'al yashmal ma yusamma bi fiqh istiqra'i syariah aw ba'di abwabiha. Nah, di mana mencakup yang disebut sebagai
fikih istiqra. Istiqra itu artinya, istiqra syariah itu artinya ya seperti survei ya. Jadi survei-survei yang harus dilakukan oleh para fuqaha, yaitu adalah salah satu dalil ya. Au ba'di abwabiha, atau sebagian babnya. Au istikhraj qawaidiha wa usuliha wa maqasidiha. Ya, dan mengeluarkan kaedah-kaedah ya, usul-usul dan maqasid daripada dalil itu sendiri. Lidza najid anna fiqhahum muttaridun qabla an tu'allaf kutub usulil fiqh. Ya, jadi kita ketahui bahwa fikihnya para sahabat dan tabi'in itu sudah paten ya, sudah paten sebelumnya sudah ada usul, sudah ada kawaid yang mereka sudah amalkan ya, sebelum ditulisnya kitab usul fikih itu sendiri. Ya, jadi untuk sekedar pengamalan ya, usul fikih itu sudah diamalkan oleh para sahabat, kawaid fikih itu sudah diamalkan oleh mereka. Hanya saja nanti dibukukan ketika ditulis oleh Imam Syafi'i. Wa kadzalika unu rahimahullah bi fiqhi siyaqati linnusus. Nah, begitu juga mereka perhatian dalam bagaimana memahami nas, siyaknya. Siyakun nusus itu bagaimana memahami kalimat nas itu ya. Wa tibar al-qara'in fi al-hukum, dan mengandalkan indikasi-indikasi dalam menentukan hukum. Ya, apa indikasinya, apa penguatnya, ya, dan seterusnya, baru menentukan hukum. Nah, inilah fikih daripada tabi'in. وبهذا انتهينا من درس اليوم. إن شاء الله نواصل إن شاء الله الفقه في عصر الأئمة المجتهدين في الأسبوع القادم إن شاء الله. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.